Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membawa keberkahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika diminta untuk membawakan tema meneladani semangat pahlawan wanita, wabil khusus wanita Islam untuk generasi muda, terus terang untuk zaman sekarang rasanya sosok pahlawan itu sudah cukup jauh ya, sudah cukup jauh, bahkan kita mungkin sudah tidak menengok lagi sosok pahlawan itu yang mana, apalagi pahlawan dari sosok-sosok yang khusus yaitu wanita Islam. Nah, makanya ketika disodorkan dengan tema ini dan ada nama-nama pahlawan wanita yang diminta untuk diungkap di sini, saya ingin mengajak ibu-ibu semua yang dirahmati Allah untuk sama-sama melihat dulu standar. Nah, ini standarnya nih. Ternyata di dalam Islam, ini dikutip dari kitab Hadis Susiam. Di kitab ini dijelaskan oleh ulama mufasir, ulama yang sudah cukup kita kenal dari zaman dahulu ya, ulama salaf yang dikatakan ulama terdahulu, didefinisikan bahwa pahlawan adalah mereka yang mampu meruntuhkan kekuatan lawannya dengan keteguhan hati, mampu membedakan antara benar dan salah, serta tidak menghiraukan luka-lukanya apabila luka-luka itu menghalangi tercapainya tujuan. Ini dikutip dari kitab Hadis Susiam. Nah, kita lihat definisi dari KBBI. Ternyata ada kemiripan, bahkan sama gitu ya. Di KBBI bahwa definisi pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, serta pejuang yang gagah berani. Nah, kenapa membahas masalah definisi ini penting? Karena ini menjadi standar siapa yang layak disebut sebagai pahlawan dan siapa yang tidak layak disebut pahlawan. Mungkin generasi kita itu banyak yang besar dengan tumbuh cerita dari cerita-cerita kartun itu seperti cerita Robin Hood ya. Robin Hood itu kan mengambil dari yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Nah, seolah-olah dalam kisah itu Robin Hood itu adalah pahlawan. Padahal kalau pakai standar membela kebenaran, membela rakyat yang kecil dengan cara yang salah, ternyata itu juga belum masuk ke dalam kategori membela kebenaran. Nah, karena kalau seperti itu, berarti nanti akan muncul pembela-pembela kebenaran yang bisa menerobos aturan, bisa menerobos aturan sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Seperti julukan yang diberikan kepada Abu Jahal terdahulu, itu namanya Abu Hakam. Jadi zaman dulu masyarakat Quraisy menyebut beliau itu sebelum Islam datang disebut sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena memang beliau itu menjadi tokoh yang didengarkan pendapatnya, yang didengarkan suaranya oleh masyarakat, sehingga mendapatkan gelar Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, nama gelar yang sangat bagus sekali. Tapi ketika Islam datang, kemudian kebijaksanaan Abu Jahal ini, Abul Hakam ini kemudian berubah, bahkan sampai pemahaman yang paling ringan sekali tentang sebuah kebijaksanaan yang dijelaskan oleh Islam itu diselisihi atau dilawan oleh Abul Hakam ini, sampai kemudian masyarakat yang pertama menjuluki Abu Jahal itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beliau itu bukan Abul Hakam, tetapi Abu Jahal, karena ketika disentuh dengan kebenaran, beliau tidak mau mengikuti. Ketika ditunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran ini memang betul datang dari Allah, beliau juga tidak mau. Gitu. Padahal bukti-bukti sudah tampak. Nah, dari definisi ini, dari yang disebutkan oleh di dalam kitab Hadis Susiam dengan yang ada di KBBI, ada kesamaan yaitu tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Nah, ini juga yang perlu kita sandarkan. Apakah yang disepakati oleh masyarakat itulah kebenaran? Ternyata disebutkan
standar kebenaran itu menurut Ihya Ulumuddin, ini adalah di kitabnya Imam Ghazali ya, Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 23, disampaikan oleh beliau, ketahuilah siapa yang mengetahui kebenaran dengan melihat orangnya atau standar kebenaran itu dari orangnya, maka ia akan kebingungan di dalam tempat yang membingungkan. Jadi dikatakan seperti berada di dalam labirin yang tidak tahu pintu keluarnya. Jadi kebingungan karena mengenali sosoknya. Nah, kemudian beliau mengatakan, jadi bukan mengenali kebenaran itu melalui orang, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka engkau akan mengenali siapa orang-orang yang benar. Jadi sosok-sosok benar itu akan mudah kita mengenalinya ketika kita mengenali kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang jadi permasalahannya, kebenaran itu apa? Nah, ini masih ada lanjutan lagi. Kebenaran itu adalah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syarakhsi. Beliau ini menjelaskan apa yang benar-benar terpuji adalah apa yang dinilai terpuji oleh syara. Siapa itu syara? Syara itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Asy-Syari. Asy-Syari itu adalah pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dipuji oleh Allah itu adalah benar-benar terpuji. Dan apa yang benar-benar tercela itu adalah apa yang dinilai tercela oleh Allah. Nah, ini standarnya. Jadi sebagai muslim kita itu memiliki standar yang jelas. Kalau itu terpuji di dalam Islam, maka itulah yang dikatakan kebenaran. Jadi kita tidak mengikuti standar selain itu. Karena seperti yang beberapa waktu ini ya, itu ramai. Kita sampai bingung gitu ya. Ada banyak video yang beredar, anak murid kemudian membentak gurunya, tapi gurunya tidak berani menasehati. Kenapa? Nanti diadukan ke Komnas Perlindungan Anak. Ada murid yang merokok, meskipun kasusnya ini sudah selesai waktu itu, ada murid yang merokok, kemudian ditegur oleh kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya yang malah di demo. Nah, ini kan berarti kita sudah mulai, apa yang bisa kita pegang dari sebuah kebenaran gitu ya. Nah, berarti sudah mulai ada bias di sini. Disinilah yang menjadi perintah dakwah itu tidak pernah berhenti, meskipun Nabi Muhammad yang mencontohkan dakwah itu sudah wafat. Jadi perintah itu tetap ada. Agar apa? Agar standar yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang terpuji, yang mana yang tercela, itu kembali lagi ke standar yang sebenarnya, bukan menurut perasaan orang-orang saja. Nah, sekarang kita perhatikan sosok-sosok pahlawan wanita di dalam Islam. Nah, apa yang istimewa dari sosok ini? Kita semua mungkin sudah mengenal Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Nabi. Nah, ini saya kutip dari perkataan Rasulullah sendiri menjelaskan tentang sosok istrinya yang istimewa ini. Nabi memang tidak hanya memiliki satu istri, tetapi Khadijah binti Khuwailid satu-satunya istri yang mendapatkan definisi, dikatakan bahwa Khadijatu khairu nisa. Khadijah itu adalah perempuan yang paling baik. Khairu nisa'il ummah. Ibu atau nisa'il ummah, wanita dari kalangan umatku yang paling baik. Wa innaha awalu man amanat bi. Dia telah beriman kepadaku lebih dulu pada saat orang-orang masih kafir, masih menolak Nabi. Kemudian wasodaqotni hina kazzabani Anas. Jadi wasodaqoni, Khadijah itu membenarkanku ketika orang-orang kazabi, mendustai aku. Itu kata Nabi. Kemudian wawasotni bimaliha, dan Khadijah itu membantuku dengan hartanya. Hina maromanin nasu, sementara orang lain yang katanya saudara, yang katanya teman akrab, itu tidak memberikan apa-apa kepada Nabi pada waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam.
Kita ketahui bahwa sosok Khadijah ini bukan wanita biasa, tapi wanita yang kalau zaman sekarang itu mungkin terkenal dengan sosialita, gitu ya, sosialita yang dia pengusaha sukses, kemudian kaya raya, istilahnya harta itu tidak dibutuhkan lagi oleh beliau karena beliau sangat banyak memiliki harta. Tapi begitu menikah dengan Rasulullah, Rasulullah itu kan menikah dengan Khadijah di usia 25 ya, 25 tahun. Kemudian diangkat menjadi nabi, seorang nabi dan rasul di usia 40 tahun. Berarti 40 tahun diambil 25 itu masa pernikahan yang sudah cukup panjang. Iya enggak ibu-ibu? Rasulullah juga berdagang bersama Khadijah di masa itu. Tapi ketika menjadi seorang nabi dan rasul, Khadijah tidak ada takut-takutnya, tidak ada sedikit pun keraguan. Dia yakin yang suaminya bawa ini adalah kebenaran. Kemudian harta yang dimiliki itu semuanya diberikan. Memang tidak secara langsung, ini saya berikan semuanya blek gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi, wahai Rasulullah, engkau membutuhkan apa? Ini ada hartanya, pakailah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan Islam di awal-awal, kan yang menerima dakwah Rasulullah itu adalah dari kalangan yang lemah. Salah satunya nanti ada pahlawan wanita dari kalangan budak, yaitu Sumayyah. Nanti kita bahas beliau. Nah, pada waktu keluarga Yasir yang ibunya bernama Sumayyah itu mendapatkan siksaan, dan yang seperti itu banyak, Rasulullah itu banyak menghabiskan uang untuk menebus budak-budak itu. Sampai di satu titik harta Khadijah itu sudah habis. Fatimah Az-Zahra lahir, anak bungsunya Rasulullah, itu lahir dalam keadaan tidak memiliki harta sama sekali. Bayangkan, sosialita pengusaha luar biasa, nomor satu di Mekah pada waktu itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Hartanya semuanya diberikan kepada Rasulullah karena memang dorongan keimanan untuk membela kebenaran. Nah, ini satu contoh yang sampai Rasulullah itu mengatakan tidak ada perempuan yang menandinginya sama sekali. Dia beriman, sementara orang-orang waktu itu masih menolak. Dia percaya, membenarkan, sementara orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya, sementara orang-orang menahan hartanya. Nah, ini adalah Khadijah binti Khuwailid. Bahkan ada di masa-masa terakhir hidupnya, beliau itu mengalami fase pemboikotan yang dialami oleh Rasul bersama orang-orang yang beriman, mempertahankan keimanan Islam. 3 tahun lamanya diboikot, tidak boleh berinteraksi jual beli, tidak boleh menikah dengan orang Islam, jadi diboikot, diungsikan di balik bukit. Khadijah mendampingi Rasulullah selama masa pemboikotan, karena Khadijah kan umurnya lebih tua ya daripada Rasulullah. Selesai masa pemboikotan, masuklah fase tahun kesedihan, di mana Khadijah binti Khuwailid akhirnya meninggal. Selesai masa pemboikotan, sebelum fase kemenangan yang diberikan oleh Allah. Jadi luar biasa. Jadi Khadijah tidak pernah merasakan kemenangan Islam itu, tapi Khadijah berjuang dari awal sampai dengan pintu gerbang. Jadi Khadijah belum sempat melewati gerbang kemenangannya, tapi Khadijah betul-betul mengantarkan suaminya dari awal menyampaikan Islam sampai ke pintu gerbang kemenangan dengan mengorbankan semuanya. Masya Allah, luar biasa.